Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada surat At-Thariq bagian kedua, yaitu dari ayat 10 sampai ayat 17. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Kita akan baca terlebih dahulu surat At-Thariq ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama, ma punya hukum mad tabi'i atau mad asli. Karena ada alif, sebelumnya ada huruf berbaris fathah di mim. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fama, 2 ya, jangan banyak-banyak. Fama itu kelebihan. Yang betul adalah fama segitu, fama segitu. Fama lahu, hu ada mad silah qasirah. Karena ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup, ya, huruf hidupnya yaitu lam barisnya fathah dan mim barisnya kasrah, dan huruf setelahnya bukan hamzah. Ini huruf setelahnya mim, ya. Jadi bukan hamzah. Dibacanya panjang 2 harokat. Nah, ciri dari mad silah qasirah adalah hak domirnya berbaris dhammah terbalik. Fama lahu minqu. Ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Cara bacanya, nun sukun dibaca samar-samar sambil berdengung, di mana tingkat kesamarannya lebih kecil dibandingkan dengungannya. Jadi lebih terdengar dengungannya, ya, lebih ang. Kenapa? Karena pada dasarnya cara membunyikan ikhfa adalah ketika kita membunyikan nun sukun atau tanwinnya, maka posisi lidah kita sudah ke huruf di depannya. Karena huruf qaf itu jauh sekali dengan nun, yaitu di pangkal lidah, maka ini udah dengung banget, ming. Jadi ya udah jauh ya dari nun. Min quwwatiu. Nah, wa yang tasydid itu cuma ditekan aja ya, karena sebelumnya bukan tanwin, jadi ini wa tasydid biasa. Min quwwatiu. Nah, yang ini baru idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf waw. Cara bacanya, tanwinnya masukkan ke huruf waw sambil berdengung. Jadi jangan lupa, ini harus sabar. Selain kita sudah tidak membunyikan tanwinnya, jadi kita sudah leburkan tanwinnya dengan wawu, udah langsung fokus ke wawu, juga jangan lupa nahan, dengung dulu ya. Quwwatiu, ya, quwwatiu, nahan dulu. Dengungnya dari mana sih? Bawaan dari nunnya, dari tanwin ya. Tanwin itu kan nun juga, tapi hanya dalam bentuk bunyi. Quwwatiu wala. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. Wala na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. Nasir. Sir, ro-nya dibaca secara tarqiq karena ro-nya disukunkan. Dan kebetulan huruf sebelum ro sukun adalah kasrah, sehingga ro-nya tipis. Dan kalaupun nggak berhenti, ro-nya nggak disukunkan, misal karena dia berbaris kasrah tanwin, tetap tipis ya, jadi nggak berubah. Wasol atau nyambung bacaan, misal langsung ke ayat berikutnya, nggak berhenti, dia tetap tipis, berhenti juga tipis. Was-samaa'i dzatir raj'. Wasa ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya alif lamnya dilewat ya, tidak dibaca, langsung masukkan ke huruf sinnya.
langsung idghamkan ke huruf sin. Oleh karena itu biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi wassa, wassamai, mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah di mim. Hamzahnya yang ditulis dalam bentuk aslinya yang i ya. Bacanya 4 atau 5 harokat. Ciri dari mad wajib muttasil apa? Yang pertama, hamzahnya ditulis dalam bentuk asli seperti ini. Kemudian alisnya lebih tebal ya. Dan satu kalimah karena as-samai itu. Mad tabi'i sama hamzahnya berada dalam satu makna yang sama. Was-samai dza mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di dzal. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzatirra. Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ra. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, kita langsung tekan atau kita langsung masukkan ke ro-nya ya. Jadi disebut dengan idgham syamsiyah. Dzatir raj. Jimnya ada qalqalah sura karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli bukan karena berhenti. Jadi sukunnya itu bawaan bahasa Arabnya ya. Dan salah satu cirinya dia ada di tengah-tengah pembacaan ya. Jadi bacanya dipantulkan, pantulannya tipis atau kecil. Raja, raja. Dan ini ain di akhir kalimat kan disukunkan ya. Berarti kita di sini mensukunkan 2 huruf sukun. Ya, mewakafkan 2 huruf sukun maksudnya ya. Jimnya sudah sukun, ainnya disukunkan. Jangan lupa jim dibaca sebagaimana mestinya sama ketika wasol ya. Jadi pantulannya harus tetap ada dan huruf terakhir ain harus tetap dibaca ya. Yaitu dari tengah tenggorokan kan ain ya. Raja. Nah, udah kebaca raja. Ya. Lanjut. Wal ardi dzatis sad'a. Wal ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Hamzahnya mana teh? Yang a ya, yang dalam bentuk alif berharokat fathah. Cirinya di lamnya ada sukunnya ya. Jadi cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas atau diizharkan. Oleh karena itu biasa disebut dengan izhar qamariyah. Wal ar. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Jadi kalau ro sukun kemudian lihat huruf sebelumnya berbaris fathah dan huruf setelahnya juga ini walaupun huruf isti'la ya, tapi huruf isti'la baris kasroh jadi ini tetap tebal ya. Ardi ya. Kemudian jadi bacanya ditebalkan. Wal ardi dza mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di dzal. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzatis tis alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu sad. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, langsung tekan ke huruf sad atau diidghamkan. Dzatis sad. Dalnya ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli. Cirinya dia ada di tengah-tengah pembacaan ya. Dalnya itu dipantulkan, pantulannya kecil aja. Dzatis sad. Dan ainnya ini kan disukunkan. Sama ini kita mewakafkan 2 huruf yang sukun ya. Dal sudah sukun, ain disukunkan, artinya dal dibaca sebagaimana mestinya dipantulin, ainnya tetap harus dibaca. Innahu laqaulun fasl. Inna ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya berdengung ya. Ditahan dulu sampai kerasa getaran ke hidung, getaran halus ya. Ya kurang lebih 2 atau 3 ketuk. Innahu harus sabar. Innahu hu mad silah qasirah karena ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup ya, yaitu nun fathah dan lam
fathah ya, dan huruf setelahnya bukan hamzah. Jadi hak domirnya ini dibaca 2 harokat. Ciri dari mad silah qasirah, hak domir berbaris doma terbalik atau kasrah berdiri. Innahu laqaw. Qaw ada harf lin atau huruf lin. Karena ada waw sukun, sebelumnya ada fathah di qaf. Cara bacanya dilunakan atau dilembutkan. Qaw. Laqawlum. Lung ada ikhfa ausat. Karena ada tanwin dhammah bertemu huruf fa. Cara bacanya disamarkan tanwinnya sambil berdengung. Nah, untuk huruf fa tingkat kesamaran dan dengungannya seimbang ya, karena huruf fa tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dengan tanwin atau dengan huruf nun ya. Sehingga ini jangan lupa, ketika membunyikan tanwin, maka kita sudah siap-siap ke fa. Fa dari mana? Bibir bawah bagian dalam ketemu gigi atas. Innahu laqawlun fasl. 2 huruf sukun diwakafkan lagi ya. Shad dan lam kan disukunkan ya. Shad dibaca sebagaimana mestinya, ada desisan, ada angin keluar, dan lam juga tetap harus dibaca. Wa ma huwa bil hazl. Hazl. Ya. Wa ma tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. Huwa bil ada alif lam qamariyah, karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ha. Alifnya mana teh? Yang nempel di ba. Nah, kemudian lamnya yang sukun ya. Jadi ciri dari alif lam qamariyah, lamnya sukun. Maka cara bacanya alif lamnya diizharkan atau dibaca dengan jelas. Bil hazl. Zainya dibaca sebagaimana mestinya ya. Nah, kemudian lamnya disukunkan, dia tetap harus dibaca. Hati-hati, zai bukan dipantulin ya. Zai bukan dipantulin. Jangan mantul bil hazl, jangan. Tapi bil hazl. Lamnya tetap dibaca. Innahum yakiduna kaida. Inna ada gunnah ya, gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya, nunnya dibaca dengan dengung. Ditahan dulu sampai kerasa ke hidung, baru dilepas. Innahum. Hum ada izhar syafawi. Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya, mimnya dibaca secara jelas. Jadi jangan buru-buru, ini juga tetap ada aliran sedikit ya, rapetin lagi bibirnya. Innahum yaki gitu. Yaki, ki ada mad tabi'i. Karena ada ya sukun sebelumnya ada kasrah. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Yaki. Du mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya ada dhammah di dal. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Yakiduna kai. Kai ada harf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Jadi ini bacanya dilunakan atau dilembutkan. Kai. Kaida. Da ini adalah mad iwad karena ada tanwin fathah yang diwaqafkan atau diberhentikan. Maka cara bacanya tanwin fathahnya diganti jadi fathah, jadi barisnya jadi satu aja dan dibaca panjang 2 harokat. Kaida. Wa akidu kaida. Wa aki, ki adalah mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya ada kasrah di kaf. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Wa akidu kai. Kai ada harf lin karena ada ya sukun sebelumnya ada fathah di kaf. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Kai. Kaida. Da di sana ada mad iwad karena ada tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya tanwin fathahnya diganti jadi fathah saja dan dibaca panjang 2 harokat. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famah tekan, famahilil. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu kaf.
Cara bacanya alif lamnya diizharkan atau dibaca secara jelas. Cirinya di lamnya ada sukunnya ya. Famahilil ka. Ka mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf kaf. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kafiri. Ri, ro-nya dibaca secara tarqiq karena ro-nya barisnya di bawah atau kasrah, jadi ditipiskan. Ri mad tabi'i karena ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah di ro ya. Jadi cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Kafirina amhi. Amhi ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf H. Cara bacanya mimnya dibaca secara jelas. Amhil. Nah ini lamnya lam sukun, lam mutlak ya, dibaca jelas juga. Amhilhum. Hum ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ro. Cara bacanya mim sukunnya dibaca dengan jelas. Amhilhum ru. Ru-nya, ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro berbaris dhammah, jadi ditebalkan. Ruwai, ruwai ada harf lin karena ada ya sukun, sebelumnya ada fathah di wawu. Cara bacanya dilunakan atau dilembutkan. Wai, ruwaida. Da mad iwad karena ada tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya tanwin fathah diganti jadi fathah dan dibaca panjang 2 harokat saja. Oke, kita akan coba baca ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.